Muhammad Nuh lahir di Surabaya, Jawa Timur 17 Juni 1959, adalah anak ketiga dari 10 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Nabhani dan Haja Munzitati. Sang ayah yang berprofesi sebagai petani dan sang ibu yang menjadi ibu rumah tangga membesarkan Nuh dalam lingkungan keluarga yang sangat agamis, memulai masa pendidikan di SDI Al-Islah di Gunung Anyar, Surabaya. Lalu Nuh melanjutkan ke SMP Wahid Hasyim Surabaya, serta kemudian menginjak bangku SMA Negeri 9 di Surabaya. Setelah lulus SMA, Nuh melanjutkan studi di jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS. Tahun 1985, M. Nuh mendapat beasiswa pemerintah Prancis untuk melanjutkan di sana. Suami dari dokter gigi Laili Rahmawati ini telah dikaruniai seorang anak bernama Rahma Rizkina Mardotilah yang lahir di Prancis. Pada tanggal 15 Februari 2013, Nuh dikukuhkan sebagai rektor ITS. Pada tahun yang sama, ia juga dikukuhkan sebagai guru besar atau profesor bidang ilmu digital control system dengan spesialisasi sistem rekayasa biomedika. Nuh adalah rektor termuda dalam sejarah ITS kala itu, yakni berusia 42 tahun saat menjabat. Setelah purna tugas sebagai rektor ITS tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menarik M. Nuh bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Tahun 2009, M. Nuh kembali diajak bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat malam. Ini tanggal 3 Mei dan masih dalam rangkaian Hari Pendidikan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 2 Mei. Sudah sampai di mana tahun 2014 ini dunia pendidikan kita. Kita sambut malam ini bersama seseorang yang paling bertanggung jawab dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Bapak M. Nuh. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Sepakat nggak kalau saya sebut tadi adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam dunia pendidikan nasional? Secara struktural iya, Tapi semuanya ikut bertanggung jawab. oh ini nggak mau tanggung jawab sendirian. Baik, ini Bapak paling lagi sibuk apa sih sekarang? Silakan Pak. Lagi sibuk ya setiap hari ngurusi kementerian, ngurusi masyarakat, termasuk ngurusi keluarga. Tapi Yang paling sibuk dari semua itu yang mana tuh Pak? Yang menyita waktu? kalau hari-hari ini tentu ujian nasional. Nah, Hari-hari ini, nanti minggu depan berubah lagi. Setiap saat ada masa-masanya tersendiri. 1 jam lebih dekat kali ini Pak. Kami ingin menampilkan beberapa pemberitaan yang sedang hangat. Ini mumpung Bapak ada di sini ya. Iya. Mungkin kita akan melihat beberapa di antaranya ya. Yang pertama, saya yang baca aja biar. Oke. Tak hanya JIS, OC Kaligis juga menggugat Kemendikbud. Ada komentar soal ini Pak? Tidak apa-apa. Setiap saat pun juga silahkan untuk digugat, apa yang digugat ya kita jelaskan. Saya yakin dengan penjelasan apa yang kita berikan dan apa yang digugat itu insya Allah bisa kita selesaikan. Masing-masing tentunya punya kewajiban dan punya tanggung jawab. JIS pun juga punya tanggung jawab, kementerian pun juga tanggung jawab, orang tua pun juga punya tanggung jawab. Tapi sekali lagi urusan JIS ini kementerian tidak akan lepas tanggung jawab itu. Karena yang menjadi persoalan, saya agak beda pandangan dengan kawan-kawan atau istilah yang sering digunakan. Istilah yang sering digunakan adalah pelecehan seksual. Saya tidak setuju itu. Bapak apa? Saya lebih dekat menggunakan istilah ini bukan pelecehan seksual, tetapi pelecehan nilai kemanusiaan. Jauh lebih berat karena melibatkan anak-anak yang sama sekali belum paham terhadap masalah-masalah itu. Oleh karena itu, concern kementerian berpendapat saya selesaikan, bedakan antara urusan pendidikannya dengan urusan kriminalitasnya, selesaikan urusan kriminalitasnya dengan kepolisian. Baik. Urusan pendidikan pun juga ada alur apa yang harus dipenuhi terkait dengan urusan pendidikan itu. Baik, di situ dikatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lalai dalam hal pengawasan, terutama dalam hal ini TK internasional, izinnya mungkin masih ini yang mesti menjadi perdebatan gitu. Bapak Ya. sepakat dengan lalai, kata lalai itu Pak? Jadi orang bisa menilai apapun, tapi persoalannya yang pertama memang JIS ini sudah lama. Dan setelah kami pelajari pendapat dari JIS itu, bahwa dia merasa sudah punya izin karena dikaitkan dengan ini statusnya adalah elementary. Memang saat itu
yang ngurus untuk urusan TK itu jadi satu Ya. di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar. Oleh karena itu sudahlah, itu persoalan administrasi yang bisa kita selesaikan, tetapi yang paling mahal adalah urusan yang menyangkut nilai kemanusiaan. Baik. Ini yang tidak bisa dilepaskan. Kita langsung melihat Ya. artikel yang kedua ya, Oke. Bapak. Ya. Tunjangan guru PNS 6 triliun rupiah cair tanggal 9 April 2014. Ya. Dan ini Selasa beritanya tanggal 8 April. Sudah cair berarti Pak? Jadi gini, saya harus menjelaskan. Jadi sejak tahun 2010 sampai 2013, tunjangan profesi guru-guru PNS itu masih ada yang belum disalurkan oleh kabupaten, kota, dan provinsi. Seluruhnya? Tidak ada beberapa Ada, bulan. Jadi baik. misalkan setahun 12 bulan, ada yang hanya dibayar 10 bulan, ada yang dibayar 8 bulan, demikian dan seterusnya. Itu mulai 2010, 2013. Kami punya tradisi. Pembayaran seperti BOS itu setiap tanggal 9 sampai tanggal 16. Bulan. Setiap triwulan. Hmm. BOS itu pun juga cairnya setiap 9 sampai 16. Jadi pemilihan tanggal 9 April ini bukan politis ya Pak? Sama sekali tidak ada Itu pas kaitan. pencoblosan banget gitu loh Tidak, Pak. sama sekali tidak ada kaitan ini. Karena uangnya pun juga ada di kabupaten kota. Baik. Uangnya ada di kabupaten kota, kabupaten Pak Bupati maupun wali kota partainya pun juga macam-macam. Ya, oleh karena itu tidak ada kaitan dengan politik. Baik. Saya hanya menegaskan ini hak orang harus segera dicairkan 9 sampai 16. Ternyata 9 sampai 16 pun juga masih ada yang belum cair. Oleh karena itu saya buat pengumuman. Baik. Baik. Buat pengumuman untuk segera dicairkan kabupaten kota dan provinsi. Baik. Provinsi hanya satu yaitu DKI. Baik. Karena transfernya melalui provinsi. Nah, oke. Ini saya ingin bincang dengan salah satu perwakilan dari guru ya. Sudah cair Sudah. belum Bu? Terima kasih Bapak Menteri. Saya Linawati dari SD Kemanggisan 17. Saya ingin bertanya, tadi Bapak sudah menerangkan bahwa tunjangan profesi guru sudah cair, tapi saya pernah melihat katanya di TV, saya pernah baca 9 sampai 14 April tunjangan sertifikasi akan digelontorkan. Tetapi sampai saat ini belum Belum cair, belum Ya. keluar. Baik. Jadi pertanyaan saya, kapan realisasinya? Baik. Kami sudah sangat menunggu. Baik. Oke. Baik. Ya. Sedikit saja Bu. Kalau dihitung-hitung berapa kira-kira yang ditunggak ini Yang di 2014 saja 3 bulan, untuk ibu saja ya misalnya? hampir pada umumnya Bu. Oke. Kemudian yang tahun 2012 masih tertunggak 2 bulan. 2 bulan. Oke. Baik, baik. Itu Pak. Jadi ini, kalau yang non-PNS, ya tunjangan profesi yang non-PNS, bukan pegawai negeri, sudah cair. Ya. Sudah cair. Mulai Maret sudah kita cairkan. Karena apa? Karena yang mencairkan kementerian. Tetapi untuk PNS, ini uangnya ada di kabupaten kota. Oleh karena itu kami mendorong betul yang punya guru itu siapa sih sebenarnya? Kan Pak Bupati atau wali kota. Ini langsung teguran kepada wali kota dan bupati ya. Mestinya ini. Oleh karena itu kami sudah mendorong betul, tolong uangnya ini bukan uangnya Pak Bupati, bukan uangnya Apalagi wali yang kota. ditunggu gitu ya. Dan itu adalah uangnya para guru. Baik. Gurunya pun juga yang punya itu Pak Bupati, wali kota juga. Sekolahnya pun juga demikian. Untuk apa Anda dicairkan? Baik. Gitu. Pak, kalau nasib guru honorer gimana Pak? Kalau nasib guru honorer kita sudah punya kesepakatan. Jadi guru-guru honorer kita bagi-bagi. Yang K1 itu sudah selesai. Yang kelompok 1. Kelompok 2 harus ikut tes. Harus ikut tes, ada mekanismenya. Yang lulus, ya lulus masuk ke PNS. Yang belum lulus ya masih terbuka untuk ikut tes lagi. Kalau yang tidak lulus masih boleh ngajar nggak Pak sebagai honorer? Untuk ngajar boleh aja. Baik. Yang jadi persoalan itu kan menjadi PNS-nya. Oke. Lah untuk menjadi PNS itu ada mekanismenya. Sangat terbuka, silahkan. Bahkan sudah diberikan kesempatan khusus. Metode rekrutmennya pun juga tidak sama dengan yang pada umumnya. Oke. Nah, tetapi memang ada yang masih nasibnya belum bagus. Baik. Oleh karena itu terbuka untuk ikut tes lagi. Baik. Tidak apa-apa. Baik Pak Menteri, ini masih ada banyak beberapa artikel dan juga Ya. nanti kami akan membahas sedikit flashback Pak
Mungkin bagaimana masa-masa kuliah Bapak di Perancis, bagaimana masa kecil Bapak, bagaimana pertemuan dengan Ibu. Saat lagi. Surat terbuka untuk Bapak Menteri Pendidikan yang terhormat di tempat. Saya tidak bisa lagi percaya pada dongeng-dongeng itu. Baik, masih bersama Mendikbud Bapak M. Nuh. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan artikel-artikel yang sedang hangat-hangatnya saat ini gitu Pak. Ada kemarin itu di ujian nasional, ini ada soal yang mungkin membuat kaget Bapak juga mungkin ya? Bapak sudah tahu yang mana? Yang mana? Yang ini, kita lihat nih Pak. Silahkan. Nah ini dia Pak, kaget nggak Pak? Ada nama Jokowi di soal UN, Saya Mendikbud. surprise, kaget. Surprise-nya surprise, senang, surprise tidak senang. Sama sekali, saya katakan ini ada Pak Kabalitbang, ya langsung saya undang, ya Pak Kabalitbang, jelaskan duduk perkaranya seperti apa. Beliau menjelaskan, Pak soal ini dibuat mulai kapan kira-kira? Mbak ini tahu kapan dibuatnya? Kapan Pak? Ya mulai. Jadi kalau saya harus tanya sama Bapak dong. Jadi soalnya dibuat kira-kira mulai bulan Juli 2013. Jadi, setahun berarti Pak? Setahun, hampir setahun memang mempersiapkan soal itu. Oleh karena itu saya katakan soal ini secara akademik tidak ada persoalan, secara akademik. Tetapi kawan-kawan tidak sensitif terhadap isu politik. Dan nama itu tidak hanya satu-satunya beliau. Ada banyak nama-nama yang lain. Ya, tahun yang lalu ada namanya Pak Roy Suryo misalkan. Juga tidak timbul masalah. Yang timbul masalah itu kan karena one side dengan persoalan politik sebenarnya. Dan justru tahun 2014, dan 2014 tahun politik begitu ya, tahun politik muncul kandidat politik, itu yang menjadi itu, yang menjadi persoalan mereka itu, yang menjadi persoalan bukan persoalan akademiknya, tapi sensitivitas politik itulah yang bisa ditarik-tarik kemana-mana. Salah satu pertimbangan untuk membuat soal tahun berikutnya ya Pak ya. Tahun berikutnya. Ini UN juga Pak, ini kita lihat artikelnya ya Pak ya. Kecewa Joki Unas, siswa SMA kirim surat ke Mendikbud. Sudah baca suratnya Pak? Saya belum baca. Tapi belum sudah baca. dengar. Tapi dengar. Sudah ada dengar. Informasi. Ada informasi. Dari mana Pak info ini? Dari SMA Khadijah kalau nggak salah pernah nyampaikan. Bukan, yang memberi informasi ke Bapak? Jadi wartawan juga nyampaikan, staf saya juga nyampaikan. Yang disampaikan oleh staf Bapak apa tuh Pak? Mungkin gambarannya? Antara lain soalnya terlalu sulit. Sehingga kalau jangan-jangan Pak Menteri tidak bisa ngerjakan juga itu. Oke, Mendikbud tidak yakin surat terbuka Nurmilati dibuat pelajar SMA. Saya baca sedikit boleh nggak Pak? Silakan. Ini setelah saya print ini panjang sekali Pak. Silakan. Ada 11 halaman. 11 halaman. Dan nggak mungkin dibaca sekarang semua ya Pak ya. Saya baca yang penting-pentingnya saja ya Pak Silakan. ya. Surat terbuka untuk Bapak Menteri Pendidikan yang terhormat di tempat. Saya langsung ke halaman berikutnya. Nah, dari tahun ke tahun selalu ada laporan tentang kecurangan. Tetapi ironisnya setiap tahun itu pula pemerintah tetap tersenyum dan mengabarkan dengan bahagia bahwa UNAS tahun ini mengalami peningkatan. Kelulusan tahun ini mengalami kenaikan, rata-rata tahun ini mengalami kemajuan dan hal-hal indah lainnya. Tapi sekarang sebagai pelajar yang baru saja menjalani UNAS, dengan berat hati saya mengaku bahwa saya tidak bisa lagi percaya pada dongeng-dongeng itu. Menurut Bapak ini buatan anak SMA atau bukan Pak? Saya menarik itu. Kalau itu memang betul, cerdas betul anak itu. Bapak ingin bincang nggak dengan orangnya? Ada di sini Pak. Silakan. Ya. Mungkin kalau lewat surat kan tidak ada komunikasi, ini langsung. Silakan komunikasi dengan Pak Menteri. Khadijah itu sekolahan yang saya sering ke situ. Iya, baik. Oke, semua kata-kata kamu sendiri? Iya. Atau ada seseorang yang menuliskan? Tidak. Ada titipan guru? Tidak. Kepala sekolah? Sama sekali. Nggak ada. Semua tulisan kamu? Ya, enggak apa-apa. Makanya tadi saya katakan, kalau ini memang benar tulisan dari Mbak Nur, saya baru tahu namanya dan orangnya sekarang, berarti anak ini cerdas. Pak Menteri, kita dengarkan curhat-curhatannya ya Pak silakan, ya? Silakan. Kamu mau curhat apa sekarang? Sudah ada di depan mata nih Pak Menteri. Ya. Kalau yang saya lihat dari komentar-komentar yang saya dapat dari catatan saya itu, banyak yang bilang kalau sebetulnya kebocoran itu sudah ada dari tahun-tahun yang lalu. Dan setiap tahun itu pasti ada yang melaporkan, tapi kenapa sampai tahun ini masih saja terjadi? Kalau memang kementerian itu sudah melakukan pencegahan-pencegahan.
kenapa masih bisa terjadi dan justru saya lihat semakin bebas? Saya kira Mbak ya, jadi ikhtiar ini tidak pernah berhenti kita lakukan. Ya, makanya kemarin taruhlah baru ketangkap kan kemarin. Yang namanya maling itu kan tidak begitu maling terus pasti ketangkap. Tidak selamanya seperti itu. Tapi kita bersyukur kemarin sudah mulai kebongkar itu yang di Surabaya. Tetapi yang paling mahal kalau menurut saya, kalau memang kita punya pendirian yang kuat Mbak, ditawari dan dikasih bayaran pun tidak mau saya. Karena itu melanggar. Kamu ditawari nggak? Ditawari? Kamu ambil? Tidak. Karena? Ya, karena orang tua saya sendiri ngajarinnya Bagus. daripada kamu nyontek lebih baik kamu jujur dan dapat nilai jelek. Saya kira itu harus kita berikan. Baik. Harus kita berikan. Saya salut kalau itu. Ibundanya yang menggunakan kerudung kuning, Pak. Saya salut. Saya salut. Baik. Itu. Ibu mau bicara sesuatu? Silakan. Terima kasih kepada TV One yang sudah mempertemukan Ananda dengan Bapak Menteri yang dalam surat itu disebutkan sebagai orang tuanya. Jadi keluhan seorang anak kepada orang tuanya. Dan memang dalam keluarga kami itu ada tradisi keterbukaan, karena keterbukaan itulah awal pendidikan karakter. Bagaimana menanamkan kejujuran, bagaimana menanamkan kedisiplinan, dan bagaimana menanamkan tanggung jawab. Baik. Ketika dia sudah berusaha semaksimal kemampuan dia, kemudian dia mengalami berbagai hal di lapangan yang dia tidak duga, kepada siapa dia akan menyampaikan, tentu adalah kepada orang tua sebagai benteng terakhir dia. Baik. Ya, terima kasih. Bagus. Jadi merubah sikap itu memang tidak bisa seperti membalikkan tangan. Oleh karena itu acara seperti hari ini adalah upaya bagian dari itu. Ingin kita semua ingin merubah Baik. yang hal yang tidak bagus itu. Baik. Kami masih akan bersama Pak M. Nuh sesaat lagi. Saya pernah sekali ketangkap. Aha. Jadi Di segmen ini kami akan memperlihatkan gambar-gambar oke. ceker ayam. Jadi cerita tentang ceker ayam yang paling terkesan bagi saya yaitu waktu kuliah di Prancis. Setiap weekend itu saya selalu belanja di rumah jualan potongan-potongan tapi yang sembelihan secara Islami, yang halal food. Dan selalu saya kalau ke toko yang menjual itu saya pesan tolong ceker dan kepalanya jangan dibuang. Memang mereka buang ya, mereka Memang tidak. biasa mereka buang. Oke. Kumpulin saja, nanti pada saat saya belanja minggu depannya, itu sebagai bonus. Itu Bapak nggak bayar? Nggak bayar. Memang ini dilakukan untuk Memang mengirit gitu, Pak? Ya bagian dari efisiensi lah. Begitu. Nah, stasiun kereta Gubeng, Pak. Oh, ini mengingatkan masa kecil juga ini. Jadi rumah saya itu di Gunung Anyar, di Rungkut. Saya waktu SMP, itu saya harus naik sepeda dari Rungkut, dari Gunung Anyar itu sampai ke Wonokromo. Berapa kilo? Itu kira-kira 10-12 kilo. Tempatnya Khadijah itu di Wonokromo itu. Oke. Di Wonokromo. Sepeda tuh? Sepeda. Aha, Jadi sepeda saya oke. parkir di situ, sepeda Ya. pancal. Terus saya gandol kereta. Ini tidak pakai bayar ini. Nggak pakai bayar, Nggak Pak? pakai bayar. Kucing-kucingan dengan Kucing-kucingan, itu? jadi saya masuknya tidak lewat di pintu yang pemeriksaan karcis, tapi lewat jemblangan sepurnya itu. Oke. Jadi lewat jalan repet begitu, terus habis itu gandol kereta itu sampai di dari stasiun Wonokromo itu sampai di stasiun Gubeng, stasiun Semut. Pak pernah ketahuan nggak tuh nggak bayar itu, Pak? Saya pernah sekali ketangkap. Aha. Jadi ini waktu SMP ini. Aha. Akhirnya saya diturunkan di stasiun Gubeng. Telat sekolah dong, Pak? Ini pulang sekolah yang Oh, saya pulang sekolah. ketangkapnya pulang sekolah. Dari situlah saya punya hutang yang sangat besar kepada PT Kereta Api. Saya sudah nyampaikan ke Pak Jonas yang Direktur PT KAI sekarang, Pak saya punya hutang karena dulu kira-kira 3 tahun saya naik kereta tidak pakai bayar. Udah dihitung tuh, Pak, berapa tuh? Berapa rupiah utangnya, Pak? Udah dibayar belum, Pak? Itu bayarannya adalah ucapan terima kasih. Baik, gambar berikutnya. Ini kakak saya almarhum. Beliau meninggal mendadak. Usianya masih relatif muda. Dan saya sungguh sangat respect sama kakak saya ini.
Dialah yang ngurusin sekolah-sekolah Islam di Surabaya, yang tidak begitu mempedulikan urusan honor, demikian dan seterusnya. Tapi tiba-tiba dipanggil oleh Allah dalam usia yang relatif muda. Saya berdoa, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Ya. Baik. Ya. Bapak dengan ayahanda ada kenangan khusus, Pak? Saya kira ayah atau saya biasa memanggil abah. Ya. Itu sungguh banyak sekali kenangan yang sangat khusus. Yang paling indah mungkin, Pak? Yang paling indah itu ayah saya ini kan kebetulan kerjaannya seperti itulah, petani. Tidak bisa baca tulis, hanya bisa baca Arab pegon saja. Tetapi pekerjaan abah saya itu ya setiap malam, sholat malam. Kenangan yang paling indah yang saya rasakan dan sangat membekas. Abah saya setiap selesai sholat malam, itu selalu mengusap kepala dari anak-anaknya, termasuk saya, sambil nyuwuk kalau bahasa Jawanya, itu didoain, dan itulah sentuhan yang paling mahal yang sempat saya rasakan. Betapa beratnya sang ayah ini. Bisa dibayangkan menghidupi 10 bersaudara. Pekerjaannya bukan pekerjaan tetap, sambilan dan seterusnya, tetapi masih punya tekad mendoakan. Lewat doa itulah alhamdulillah saya bersyukur betul kehadirat Allah. Dan selalu saya doakan orang tua saya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah doa yang bisa kami sampaikan. Ya. Pada masa-masa itu, Pak, seorang petani tapi punya seorang putra yang bisa menjadi menteri gitu, Pak. Sempat terbayang nggak, Pak, sebelumnya? Sayang memang abah saya meninggal pada saat saya waktu di Perancis, sehingga beliau belum sempat mengetahui putranya kayak apa. Tetapi saya yakin abah sudah sungguh sangat senang melihat seorang petani anaknya bisa jadi insinyur di ITS, dan sempat waktu itu abah memang mengantarkan saya untuk wisuda. Saya bisa membaca, itulah kebahagiaan abah saya. Baik, kami masih akan bersama Pak M. Nuh sesaat lagi. Tanya istrinya, ada apa? Doakan saja, Mbak. Istri saya sudah gemeter. Pak, ada pesan terakhir dari Ayanda buat Pak Nuh atau dengan keluarga yang lain, anak-anaknya? Ayanda itu sangat, kalau jadi anak yang baik lah, menurut kepada kedua orang tua yang ngerti tentang agama, jadi wong sing neko-neko. Kalau harapannya nanti gimana, Bu, untuk Pak Nuh, Bu? Ya mudah-mudahan dapat pertolongan Allah, bisa lanjut, bisa terus sampai ganti presiden. Gitu. Maunya orang tua gitu. Ya. Jadi adik tadi itu memang adik saya persis. Adik saya persis. Dan orang tua tadi adalah emak saya bisa memanggil begitu. Saya sungguh sangat bersyukur masih ditunggui orang tua. Masih ada orang tua. Usia orang berapa, itu ini adalah usianya 84-an barangkali itu. Saya modal yang saya pegang cuma satu. Ya, yang paling penting birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Itu yang saya pesankan kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Saya pesankan untuk diri saya sendiri, jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua. Jangan sekali-kali. Oleh karena itu, sekali lagi ini adalah bagi adik-adik kita, saudara-saudara kita yang masih punya orang tua, jimat orang tua ini. Kalau kita tidak bisa membahagiakan
jangan dia buat susah. Itu Yang Mbak Indi. terakhir mungkin Iya. membahagiakan emak, terakhir apa Pak kemarin? Mungkin kemarin atau minggu lalu atau Jadi insya Allah mak rasanya bahagia kemarin itu setelah melihat cucunya menikah. Ya, tanggal 4 April. tanggal 4 April kemarin. Itulah insya Allah saya baca wajahnya, beliau sangat gembira betul melihat cucu dari saya yang satu-satunya anak. Ya, dan akhirnya bisa menghantarkan sampai ke pernikahan. Sudah di sini Pak. Oh. Ya. 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 Moga ya. Ya. Ini mak saya. Kaget nggak Pak ada di sini? Kaget saya, tidak ada cerita ini kalau sehingga saya merasa bersalah tidak menjemput dan tidak menghantarkan, tapi tahu-tahu tiba di sini. Kapan dong? Mang. Ya. Mang itu tadi Tadi Pak. tadi pagi. Ya. Nggak cerita juga ke Bapak? Nggak cerita juga, mungkin sudah dipesan nih, jangan cerita barangkali. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik saja. Ini Mas Adi juga? Iya, Jadi datangnya kemarin itu tadi ya Pak ya? Tadi tadi siang, tadi siang. sekitar jam 12. Oke, gimana nih Bu? Mungkin ada cerita kenangan tentang Emnuh kecil gitu Bu. Karena kita masyarakat Indonesia taunya Emnuh sudah besar seperti ini gitu. Ada kenangan masa kecil mungkin Bu? Moga. Ya, ya juga ada. Tapi ini anaknya orang desa, orang tani. Jadi ya agak repot. Repotnya itu apa? Repotnya itu apa Bu? Repotnya ya masih kecil-kecil anaknya banyak. Jadi sekolah itu saya tidak seberapa ngurusi. Ya, alhamdulillah dapat pertolongan Allah, anak saya bisa jadi begini nih, syukur alhamdulillah dijadikan anaknya begini. Ibu suka marahin Nuh kecil nggak waktu itu Bu? Ya mesti sih kalau ada itu dimarahi. Itu dimarahi kalau apa Bu? Ya kalau ada anuan sekolah-sekolah salah-salah itu ya bapaknya yang kasih marah-marahi, tapi saya dengarkan aja. Nanti kalau bapaknya sudah pergi, aku yang hukum. Coba lihat dan orang tua gitu. Kamu enggak kasihan sama orang tua itu. Saya cuma gitu aja. Oke. Jadi Baik. kamu harus hati-hati, kasihan Abah. Masa Abah mulai muda sampai tua terus ke sawah terus. Bawa kiriman untuk orang-orang yang kerja di sawah. Jadi kamu kalau enggak ngerti sendiri, kasihan orang tua. Dan Baik. kasihan emak ini coba jualan sama itu masih ndak ikut jemur gabah, tapi saya yang ngeladeni, bikinkan makanan, bikin apa. Baik. Itu aja ndak manu. Baik. Bisa ditangkap sama ini. Jadi 10 bersaudara, tidak ada pembantu. Pusing pasti tuh. Iya. Dan caranya pun juga pendek-pendek gitu, ya, gitu. Terus hanya mak sendiri, apa yang kerjaannya seperti itu kalau tidak pertolongan Allah tidak bisa. Karena itu kalau cara mengingatkan orang tua saya itu simpel, sederhana. Seperti mbak tadi itu, gak sakno takon, delok wong tuamu kayak begitu. Apa ndak kasihan dah kamu melihat orang tua seperti ini? Oleh karena itu kamu harus jauh lebih bagus dan lebih berhasil supaya bisa ngangkat derajat orang tua itu. Baik. Mas, kakak ini kakak yang gimana? Ya memang ya mulai dari kecil memang beliaunya ini orang yang sangat pinter, cerdas kan gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang lainnya itu memang yang sangat menonjol sekali kan gitu ya. Ranking terus gitu di Iya, kelas? ranking dulu, dan bahkan sempat di SD itu sempat
loncat dari kelas 5 langsung bisa mengikuti ujian kelas 6. Nah, itu di situ. Bapak ini kan jadi rektor lumayan lama juga ya, dan kemudian dapat telepon pertama dari istana, itu kaget nggak Pak? Kaget. Kok ibu juga kaget ya Bu ya? Satu malam nggak bisa tidur. Ibu nggak bisa tidur. Terus tanya istrinya, ada apa? Doakan saja Mbak. Kalau Mak lihat di TV, saya sudah gemeter. Ibu takut apa kalau ditelepon oleh presiden? Loh, nanti kalau ada urusan apa-apa dari sekolah gitu. Udah macam-macam aja pikirannya gitu ya Bu ya? Macam-macam, enggak ada aman yang baik itu enggak ada. Pikiran itu jelek itu loh. Nanti takutnya ada ini takut. Jadi ibu semalaman nggak bisa tidur tuh ya? Bapak sudah punya perkiraan bahwa saya dipanggil pasti jadi menteri gitu Pak? Ya kira-kira dugaannya begitu. Dugaannya begitu. Tapi saya tidak mengira seperti itu persisnya. Ini Pak Presiden pasti tanya urusan pengembangan IT di Indonesia. Karena sebelumnya saya memang sama-sama beberapa kapan nulis buku tentang pengembangan IT di Indonesia. Saya khawatir beliau akan tanya bab itu. Dan itu sudah 2-3 bulan sebelumnya saya sampaikan buku tentang pengembangan IT itu. Dari situlah saya sudah menyiapkan pertanyaan apa saja ya tentang IT. Kira-kira begitu. Ternyata sampai di sana bukan urusan IT, ya itu. Urusan Pak Nuh mau nggak Pak Nuh ikut bergabung di pemerintahan saya. Saya sampaikan ke beliau, Pak, untuk urusan kebaikan, saya untuk bersih-bersih got pun juga mau. Enggak, ini bukan untuk bersih-bersih got, Pak, tapi untuk sama-sama bergabung di Kabinet Indonesia Bersatu pertama. Terima kasih Bapak, saya sampaikan. Baik, Ibu terima kasih sudah hadir. Untuk Bapak masih ada satu segmen lagi. Sesaat lagi kami kembali. Tahu nggak isinya apa? Jangan lihat dulu. Baik, ini mungkin segmen yang ditunggu-tunggu Pak. Apa itu? Yaitu kapan, bagaimana Bapak bertemu dengan Ibu. Wah, tahu nggak isinya apa? Jangan lihat dulu. Sampai kaget. Oke, silakan duduk di sebelah Bapak dan dibuka. Jreng-jreng. Oh, ditutup lagi. Boleh dibuka aja Pak supaya semua tahu. Nah, ada cerita apa dengan burger Pak? Atau Ibu? Ya. Ibu deh. Jadi dulu itu saya waktu hamil di sana nggak bisa makan apa-apa kalau di bukan Perancis? burger. Iya. Nggak bisa makan apa-apa? Kecuali burger. Ya. Itu usia kehamilan berapa tuh? Awal-awal sih, awal-awal. Jadi nasi nggak bisa? Nasi, kentang. jangankan nasi. Bau nasi itu kalau masuk magic jar itu kan pasti ada uapnya kalau mateng. Itu saya langsung habis nancepin, saya masuk kamar, saya tutup rapat-rapat kamar. Soalnya kalau kecium, yang penting Bapak datang ada nasi gitu. Nanti lauknya terserah mau cari sendiri. Itu kalau kecium memang nggak kuat banget ya Ibu ya? Mual sekali. Oke. Terus Ibu pakai masker. Jadi ini juga punya kenangan yang lain, Mbak. Jadi cita-cita kami itu setiap akhir bulan atau awal bulan, begitu beasiswa masuk ke rekening, itu baru bisa beli ini. Jadi enggak bisa setiap minggu terus beli apa namanya McD kalau dulu atau burger gitu ya. Itu enggak bisa. Jadi nunggu beasiswa masuk dulu, baru disitulah kita jalan-jalan sambil makan hamburger gitu di plaza di jadi dekat itu. Ibu yang sedang ngidam ini hanya dapat sebulan sekali gitu Pak? Jadi ini kan karena sudah lama di Indonesia kan tidak pernah makan hamburger. Ya di sanalah dia kesempatan minta hamburger itu. Dapatnya di sana susah apa? Gampang sih Pak burger? Gampang. Oke. Harus jalan kaki jauh naik apa? Yang susah itu uangnya. Uangnya yang susah. Harus jalan kaki jauh naik sepeda, naik kereta gitu nggak? Kita jalan ke kota saja dari rumah naik bis gitu sudah sampai lah. Itu. Di situlah beli. Dan sekali makan Ibu bisa habis berapa? Nggak, satu aja cukup. Satu aja. Ini Bu, ketemu dengan Bapak tuh kapan, bagaimana? Bapak yang ke rumah Mbak.
Lah, Bapak yang ke rumah terus? Berlima sama teman-temannya. Cowok-cowok semua? Ya iyalah, cowok-cowok semua. Terus? Udah dosen CPNS. Ibunya masih? SMA. Nah, Baru lulus SMA. Baru lulus SMA. Pura-pura mau ngajarin bimbel gitu. Ini modus banget ya. Kan anak teknik. Mau bimbel gitu terus? Ya sudah. Terus saya kebetulan waktu itu sudah keterima. Jadi nggak perlu bimbel lagi sebenarnya? Nggak perlu bimbel lagi. Nah. Jadi waktu itu kan ada yang melalui, kalau sekarang SNPTN itu ya. Saya melalui PMDK waktu itu. Jadi melalui PMDK saya sudah diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Unair. Nah kemudian, jadi tawaran bimbel? Ya saya bilang saya udah diterima, nggak jadi ngajarin. Terus malamnya telepon. Strategi apa lagi sekarang nih? Enggak, nanya aja. Masih ingat sama saya yang tadi ke sana, yang mana Belima gitu kan. Tapi beliau mengingatkan yang SMA 9 lah, baru saya tahu SMA 9 kan saya sama alumni sih, cuman saya 6 tahun di bawahnya gitu aja. Oh yang SMA 9, karena waktu itu banyak ceritanya beliau, mungkin sama teman-temannya beliau yang didorong-dorong ke saya gitu. Baik, kemudian dari situ ada strategi apa lagi nih Bu? Yang dilakukan oleh Bapak nih, jurus-jurus apa lagi? Kenal itu Juni, ya kan. Kemudian setelah itu rutin tiap hari ke rumah gitu. Masih tawarannya sama bimbel lagi gitu? Enggak, oh, enggak. Enggak bisa, teknik ngajarin kedokteran kan enggak bisa. Iya, enggak, ganti sekarang. Buku yang dibawa, buku tentang fikih wanita. Jadi kalau ngapelin bukan cerita apa-apa, yang diajarin cuma fikih wanita aja. Saya cuma gini, buku ini ya nanti halaman sekian sampai halaman sekian tolong dibaca, besok dites gitu maunya. Saya bilang tugas saya juga banyak, tapi dalam hati saya nggak berani kan ngomong, kan baru kenal gitu. Kalau sekarang mungkin saya bisa nolak gitu. Kalau dulu nggak bisa nolak, iyalah gitu, iya gitu. Suatu saat yang paling lucu, saya baca ya karena banyak tugas sekolah kan, udah dibaca belum? Saya bilang gitu aja. Terus dilihat bukunya, pasti belum dibaca. Kok tahu? Ternyata buku itu ada satu halaman yang masih nempel gitu kan. Jadi beliau tahu pasti belum dibaca ini. Karena masih gandeng, halamannya masih gandeng, belum dibaca ini. Pacaran itu nonton gitu Pak, jalan-jalan, apa ini bawa buku. Jadi memang takdir barangkali ya. Jadi saya kenal itu kan baru lulus SMA. Ya. Tapi memang sudah diterima di kedokteran gigi Unair. Itu bulan Juni, Desember nikah. Wow, kilat sekali. Ya, Desember nikah. Terus saya sebelum Desember tentu saya cerita ke orang tua saya kenal dengan ini, loh kok berani-berani kamu? Karena saya itu kan tinggal di Gunungannya itu kan desa. Ini kan rumahnya di kota. Di Tambak Sari itu kan stadion itu kan kota. Sehingga orang tua saya bilang, kok wani kon? Kok berani? Emak atau ayah? Abah saya. Abah. Kok berani kamu kenalan sama orang kota, orang pangkat begitu? Kan bapak pegawai negeri kan? Bapak saya kan bukan pegawai negeri ya. Itu, enggak ini barangkali cocok saja gitu. Akhirnya kenal ya dikenalkan. Terus akhirnya kunjungan balasan, ya sudah selesai. Desember nikah. Dengan syarat katanya mertua saya terutama bapak ya, boleh dinikah asal sekolahnya selesai lo ya. Artinya bisa selesai sampai ini. Karena anak pertama kan. Anak pertama itu adiknya itu juga. Itu kalau tidak selesai nanti jadi contoh tidak bagus. Saya jamin insya Allah saya jamin bisa sampai selesai. Gitu. Kan harus berani tawaran itu. Kalau enggak kan enggak jadi. Enggak jadi. Dan kemudian hasil dari pernikahan satu-satunya ya Bapak Ibu ya. Baru menikah kemarin tanggal 4 April. Betul. Dan 4 April. Sudah berangkat lagi ke Jerman ya Bu ya. Karena melanjutkan sekolahnya, kuliahnya. Sayang sekali nggak bisa ikut ke sini. Tapi tim kami sempat ketemu Pak. Oh, gitu. Ada tayangannya berikut ini. Menurut aku tuh Bapak kalau misalnya ke aku itu sosok yang tegas ya, boleh dibilang tegas tapi nggak suka marah. Selalu bisa memberikan wejangan. Bapak tuh pernah bilang kuliah master itu kuliah yang mungkin saat paling susah, jauh lebih susah daripada waktu kita ngambil doktoral. Itu yang aku paling ingat, dan Bapak bilang selalu pesan belajar yang benar, belajar yang rajin,
udah itu hura-huranya tuh ntar dulu di pending, mungkin hura-hura pas satu lagi liburan aja. Selalu pasti Bapak bilangnya selalu kayak gitu. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan sama Allah, Bapak selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan urusannya, dan juga Bapak selalu sering telepon-telepon sama Rizky. Hobinya Bapak itu makan. Bapak tuh suka banget makan makanan Indonesia lah ya, lebih seringnya. Bapak itu suka banget sama soto Madura. Bapak itu suka banget sama tahu campur, sate, seafood. Terus habis itu apa lagi ya? Lontong balap. Banyak Bapak ini. Iya Bu, sukanya tuh banyak gitu. Sukanya banyak. Ada yang belum disebut tadi kan ada Sate kambing. sate kambing. Kepala Itu kambing. Ibu nggak larang ya? Enggak, soalnya dokternya bilang kambing itu nggak apa-apa, asal jangan lemaknya gitu. Tapi beliaunya ikut aturan dokter, jadi kalau lemaknya dibuang gitu Mbak. Gitu. Jadi kalau makan sate itu hanya benar-benar dagingnya aja. Dagingnya. Ya. Oke. Kemudian kalau goreng-gorengan, tepungnya dibuang gitu. Jadi kemudian ambil tisu diperes sampai habis gitu. Jadi mestinya lebih higienis kalau. Oke. Makanan yang belum disebut mana lagi nih Bu? Yang Bapak tuh kalau misalnya dikasih tuh bisa sampai habis berapa porsi gitu? Iya. Kalau soto Madura itu pesannya itu mesti double. Jadi pesannya pasti double itu masih double ikan, bukan double ini, double ikan. Double. Nanti tambah lagi double lagi itu. Jadi berarti 4 porsi kan. Kalau bicara soto Madura kan isinya kan jeroan semua. Itu kadang-kadang kalau dengan itu sampai rumah obatnya masuk. Bapak terima kasih sudah hadir Sama-sama. di 1 jam lebih dekat. Ibu Sama-sama. terima kasih, semua Sama-sama, juga Pak terima Indi. kasih untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Kami jumpa pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa.